Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan pernyataan menohok terkait pelambatan ekonomi nasional. Purbaya menegaskan melambatnya pertumbuhan selama 8 bulan terakhir bukan karena gejolak global, melainkan salah urus di dalam negeri. Penilaian ini didasarkan pada kinerja ekspor yang tetap kuat, surplus neraca perdagangan selama 65 bulan tanpa putus sejak Mei 2020 dan per September 2025. Ekspor Indonesia masih tumbuh 11,41%. Purbaya menilai kinerja ekspor dan neraca dagang terus menguat. Hal ini menunjukkan industri Indonesia masih mampu bersaing di pasar global walaupun dunia menghadapi ketidakpastian dan perang tarif. Purbaya menegaskan pemerintah sudah memperbaiki tata kelola dan meminta seluruh pemangku kebijakan lebih sigap menjaga momentum pemulihan. Penyaluran bantuan dengan beras periode November 2025 baru mencapai 18% dari target 365.000 ton. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan penyebab utama keterlambatan ada pada proses penambahan minyak goreng dalam paket bantuan. Menurut Rizal, Bulog harus menunggu komponen minyak goreng sebelum menyalurkan bantuan beras. Akibatnya penyaluran baru dimulai di awal hingga pertengahan November dan membuat progres terkejar hanya 18%. Pemerintah juga menyalurkan 73 juta liter minyak goreng, masing-masing penerima mendapat 4 liter, berbeda dengan beras yang dikelola langsung Bulog. Pengadaan minyak goreng melibatkan 65 perusahaan, sementara itu penyaluran bansos periode Juli-Juni 2025 telah mencapai 99,9%. Bulog menegaskan kelanjutan bantuan beras di 2026 akan bergantung pada arahan pemerintah, namun mereka berharap program ini tetap dilanjutkan untuk membantu masyarakat rentan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan sinyal pengenaan pajak ekspor atau bea keluar batu bara mulai tahun 2026. Kebijakan ini diambil meski menuai banyak penolakan dari pengusaha. Purbaya menyebut penolakan pengusaha adalah hal yang wajar. Namun ia menilai kontribusi royalti batu bara terlalu rendah dibandingkan minyak dan gas sehingga masih ada ruang untuk menaikkan penerimaan negara. Purbaya membandingkan dengan skema PSC 8515 di minyak dan gas di mana bagian untuk negara jauh lebih besar. Ia meyakini biaya keluar batu bara bisa menambah penerimaan negara tanpa menyentuh operasional secara ekstrim. Kebijakan biaya keluar batu bara ini masuk dalam kerangka kebijakan penerimaan negara 2026 dan akan diatur lebih lanjut berdasarkan regulasi Kementerian SDM. Perluasan biaya keluar juga meliputi produk emas. Pertamina Patraniaga kembali menambah pasokan BBM murni untuk jaringan SPBU BP AKR. Dalam tahap kedua ini, Pertamina menyalurkan 130.000 barel base fuel. Sebelumnya, Pertamina sudah menyalurkan 100.000 barel pada Oktober 2025, sehingga total pasukan untuk BP AKR telah mencapai 230.000 barel hingga saat ini. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan pasokan ini merupakan arahan pemerintah untuk membuka skema bisnis to bisnis dengan badan usaha swasta termasuk PT Aneka Petroindo Raya yang mengoperasikan BPAKR. Menurut Robert, kolaborasi ini menunjukkan bahwa distribusi energi merupakan kerja bersama dan Pertamina siap melanjutkan penyaluran sesuai permintaan. Ia menegaskan seluruh komoditas BBM yang dipasok telah memenuhi persyaratan teknis dan kualitas yang diminta BPAKR sebagai bentuk komitmen menjaga ketersediaan BBM untuk masyarakat. Periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya jadi musim tersibuk retail Amerika Serikat tahun ini berubah menjadi mimpi buruk. Akibat kebijakan tarif Presiden Donald Trump, sejumlah pengusaha retail kekurangan pasokan dan stok barang imbas kenaikan harga produk impor dan terganggunya rantai pasok. Matt Hazard, pendiri merek Lofty di New York mengakui stok jatuh ke titik terendah, hanya tersisa sekitar 10% dari inventaris ideal. Sebelumnya ia terpaksa mencari pemasok baru dari luar China setelah Trump memberlakukan tarif resiprokal. Namun jika dibandingkan dengan produk asal negeri tirai bambu, harga produk China masih lebih murah meskipun kena tarif.
Alhasil pelaku usaha harus memilih membayar biaya masuk tinggi atau mencari pemasok baru dengan biaya lebih mahal sehingga menyulitkan permodalan dan menyeret ketersediaan barang. Peritel lain Lo & Sons di Brooklyn mengaku ketidakpastian tarif menghambat pemesanan dan membuat persediaan jauh di bawah ideal. Lebih dari selusin peritel kecil Amerika Serikat melaporkan lonjakan biaya operasional sehingga mereka memangkas para pekerja dan produk. Padahal, November dan Desember selalu menjadi penyokong utama laba retail Amerika Serikat hingga sepertiga tahun. Kali ini, Trump bukan hanya menguji industri retail, tapi mengubah musim Natal menjadi musim kekurangan stok.